Cerita ini adalah pengalaman nyata papaku. Dulu, sewaktu muda, papa sering melakukan perjalanan touring bersama teman-temannya. Pada malam itu, papaku rencananya akan touring ke pantai Pangandaran. Rencananya, papa akan berangkat malam selepas papaku pulang dari pekerjaannya. Sebelum berangkat, papaku mandi dulu. Dan kata ibunya, alias nenekku, papa dilarang untuk mandi malam. Apalagi jika akan melaksanakan perjalanan. Pamali, kata nenekku, karena bisa mengundang makhluk halus selama dalam perjalanan jika mandi pada malam hari. Tapi papaku tetap bersikeras dengan alasan gerah gak enak kalau gak mandi mah. Perjalanan dari Bandung mulai dari jam 12 tengah malam menuju pantai-pantai Pangandaran. Papa berangkat kurang lebih 10-12 motor. Di tengah perjalanan sekitar wilayah Banjar, ketika melewati hutan ada yang aneh. Motor papaku tiba-tiba mati. Dan kebetulan teman-teman touring lainnya meninggalkan papaku karena tidak mengetahui kalau motor papaku bermasalah. Papaku hanya ditemani pacarnya yang sekarang adalah menjadi mamaku. Di tengah hutan menuju pantai Pangandaran, keadaan cukup gelap dikelilingi oleh pohon-pohon yang cukup besar. Berdua, papaku dan mamaku mencoba memperbaiki sepeda motornya. Ketika sedang memperbaiki, terdengar samar-samar perempuan tertawa, diselilingi dengan suara rintihan seperti orang yang kesakitan. Papaku saling pandang dengan mamaku. Dan mamaku bertanya, suara apa itu menyeramkan sekali, A? Papaku coba mengalihkan dengan berpikir positif. Mungkin itu suara warga, mungkin di sini dekat rumah warga. Mamaku bilang, ini kan hutan, di mana ada rumah warga, A? Papaku hanya tersenyum dan bilang, udah jangan dibahas. Kembali, papaku mencoba membetulkan sepeda motornya cukup lama, kurang lebih 1 jam motor tak kunjung menyala. Sampai akhirnya papa berkata, kenapa ini motor gak nyala? Hei, buat kalian penunggu hutan ini, jangan ganggu saya. Saya hanya numpang lewat, gak bermaksud mengganggu kalian. Jika kalian merasa terganggu, kami mohon maaf. Setelah itu, papa mencoba menyalakan kembali sepeda motornya. Dan alhamdulillah motornya tiba-tiba menyala. Tak lama kemudian, terdengar kembali suara perempuan tertawa. Papa dan mamaku kemudian bergegas pergi meninggalkan hutan belantara menuju pantai Pangandaran. Sesampainya di pantai Pangandaran sekitar jam 9 pagi, kemudian papa dan teman-temannya berenang dan bermain pasir-pasiran. Papaku minta temannya untuk menggali dan menguburkan badannya di dalam pasir. Karena kelelahan dalam keadaan badannya terkubur pasir, papaku ketiduran. Dalam tidurnya, papaku bermimpi. Ada perempuan cantik, pakaiannya seperti zaman kerajaan, bawa anak 1 perempuan dan 1 laki-laki. Dalam mimpinya, papaku diajak oleh wanita cantik tersebut ke sebuah tempat seperti sebuah kerajaan, katanya. Papaku dibangunkan oleh teman-temannya karena sudah saatnya waktunya pulang ke Bandung.
Sekitar jam 10 malam, papaku dan teman-temannya meluncur dari pantai Pangandaran menuju Bandung. Di tengah perjalanan, papaku merasa gak enak badan. Punggungnya seperti berat dan pikirannya jadi gak karuan, merasa gelisah dan seperti orang yang akan kesurupan. Sempat berhenti beberapa kali di tengah perjalanan karena badannya gak enak. Dan akhirnya papaku sampai juga di rumahnya. Sesampainya di rumah, papaku semakin gak karuan. Badannya bergetar dan seperti orang gelisah berteriak-teriak minta tolong ke ibunya. "Bu, tolong! Bu, tolong! Sepertinya ada yang mengikuti," ucap papaku. Kata ibunya, "Siapa yang mengikuti, Nak?" Setengah tak sadarkan diri, kemudian papaku meminta tolong untuk diobati sama neneknya. "Minta tolong nenek, Bu, ini ada yang mengikuti aku," ucap papaku. Karena kebetulan nenek buyutku punya kemampuan untuk menyembuhkan orang kesurupan juga. Akhirnya nenek mengobati papa. Ternyata memang benar ucap nenek, ada yang mengikuti dari pantai Pangandaran katanya. Sosoknya cantik, memakai baju seperti kerajaan warna hijau. "Cantik sekali," kata nenekku. Dan sosok perempuan tersebut membawa satu anak laki-laki dan satu anak perempuan. Persis seperti dalam mimpiku ketika tidur di pantai, ucap papaku. Kemudian papaku bertanya, "Mau apa, Nek, sosok wanita cantik tersebut mengikutiku?" tanya papaku. Kata nenekku, hasil komunikasi dengan perempuan cantik sosok gaib, penunggu dari pantai selatan tersebut, papaku akan dibawa ke kerajaan pantai selatan untuk dijadikan suami dari sosok perempuan cantik penjaga pantai selatan tersebut. Sosok perempuan cantik itu siapa ya? Apakah Kanjeng Nyi Roro Kidul? Apakah penjaga kerajaan Ratu Pantai Selatan? Wallahu alam bisawab.